Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlan Fauzi Reza dengan NIM akhiran 109. Dan sini saya bersama dengan dua orang teman saya, yaitu Razi Permana Maulana dengan NIM 10124 dan teman saya Syakir Zulmi dengan NIM akhiran 125. Pada video kali ini kita akan memasuki pada sesi sharing-sharing UPN Veteran Jakarta dengan tema penggunaan IBM Cognos Analytic untuk melakukan visualisasi data dan melakukan analisis atas data tersebut untuk sebuah pengambilan keputusan. Pada penelitian ini kita menggunakan platform IBM Cognos Analytic. IBM Cognos Analytic adalah platform analitik bisnis yang membantu organisasi dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengorganisir dan menganalisis informasi tersebut untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Platform ini menyediakan berbagai fitur seperti reporting, dashboard, analisis data, dan prediksi yang dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Pada IBM Cognos Analytic ini memiliki fungsi yang luas dan dapat membantu kami dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik, memperoleh wawasan bisnis yang lebih mendalam, serta meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, pada dataset yang kami gunakan pada analisis kali ini dan visualisasi data ini menggunakan IBM Cognos ini adalah data jumlah turis yang datang ke Bali pada tahun 2018 dan 2019. Data ini berisi beberapa atribut. Yang pertama ada year yang menjelaskan tahun kedatangan turis tersebut, lalu ada area yang menjelaskan benua dari turis tersebut, lalu ada country yang menjelaskan negara dari turis tersebut, lalu ada atribut dari Januari sampai Desember yang menjelaskan jumlah turis yang datang ke Bali pada bulan tersebut dari negara yang disebutkan di atribut country-nya. Lalu yang terakhir ada sum from year. Ini adalah menjelaskan keseluruhan yang datang dari bulan Januari sampai Desember pada satu baris yang sama. Dari dataset di atas dapat dibuat beberapa informasi seperti jumlah turis yang datang ke Bali dari semua negara. Untuk menyampaikan informasi tersebut, diperlukan sebuah visualisasi data. Dalam video kali ini, kita akan membuat tiga buah visualisasi data, yaitu cluster kolom, line, dan pie chart. Ketiga chart tersebut dapat digambarkan dengan mudah menggunakan aplikasi IBM Cognos Analytics ini. Sesuai penjelasan yang telah dilakukan oleh Razi, yaitu kita akan menggunakan IBM Cognos Analytic. Jadi untuk melakukan dan mengoperasikan IBM Cognos Analytic ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi berikut ini merupakan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk membuat visualisasi data pada IBM Cognos Analytic. Langkah yang pertama yaitu membuka dan menjalankan aplikasi IBM Cognos Analytic itu sendiri. Lalu setelah dijalankan, kita akan mengunggah dataset yang kita miliki. Pada kasus ini, dataset ini akan kita gunakan yaitu adalah dataset visualisasi jumlah turis. Jadi jumlah turis di sini akan dibuat dalam bentuk format CSV. Dengan demikian, setelah dilakukan pengunggahan, kita harus membuka dataset tersebut dan melakukan save as untuk mengubah formatnya menjadi data modul. Lalu langkah yang ketiga adalah menekan navigation bar di kiri atas untuk membuat file baru, yaitu kita akan mengklik new, lalu akan memilih report. Selanjutnya kita akan memilih template dan tema yang akan kita gunakan. Untuk kasus ini kita akan menggunakan template dari two rows atau dua baris. Untuk pewarnaan kita bebas ingin melakukan warna seperti apa. Oke, setelah file berhasil dibuat, kita harus memilih sumber data yang akan kita gunakan. Pada kasus ini kita akan menggunakan sumber data dari data modul yang telah kita buat pada langkah kedua, yaitu data Bali Turis. Terlihat di kiri sudah ada data beserta atribut-atributnya. Lalu yang akan kita lakukan adalah menekan tanda tambah dan memilih visualization. Lalu kita akan memilih jenis visualisasi apa yang akan kita gunakan. Pada kasus ini kita akan menggunakan tiga jenis, yaitu cluster kolom, line chart, dan pie chart. Namun kita akan mendemonstrasikan pie chart. Selanjutnya, setelah memilih visualisasi datanya,
kita akan menentukan atribut apa yang akan kita pilih untuk sebagai x-aksis, y-aksis, segmentation, atau ukuran serta pewarnaan dari grafik tersebut. Untuk segmen di sini kita akan menggunakan area dan year. Year ini sendiri akan kita lakukan filter untuk hanya menunjukkan pada tahun 2018 saja. Karena dataset yang kita gunakan berisi tahun 2018 dan 2019, jadi akan kita tampilkan 2018 saja. Lalu akan kita cek hasilnya, dan akhirnya adalah visualisasi data telah berhasil dilakukan. Selanjutnya masuk ke visualisasi yang sudah kita buat. Yang pertama ini adalah terdapat klaster kolom menampilkan jumlah turis dari berbagai negara yang datang ke Bali pada tahun 2018 dan 2019. Sumbu X menunjukkan nama-nama negara tersebut dan sumbu Y menunjukkan jumlah turis yang datang. Pada tahun 2018 terdapat 3 negara yang jumlahnya sangat tinggi, 3 negara tertinggi. Yang pertama adalah Cina dengan jumlah 1.363.963 orang. Yang kedua yaitu Australia dengan jumlah 1.171.803. Yang ketiga adalah India dengan jumlah 354.328. Pada tahun 2019 terdapat 3 negara yang jumlah pengunjung ke Bali-nya tertinggi. Yang pertama ada Australia dengan jumlah 1.247.387 orang. Yang kedua terdapat Cina dengan jumlah 1.183.991. Yang ketiga terdapat India dengan jumlah 372.29. Visualisasi yang kedua adalah line chart. Ini itu menampilkan jumlah turis yang datang dari 3 negara terbanyak, yaitu India, Cina, dan Australia, yang datang ke Bali dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2018-2019. Sumbu X di sini menunjukkan nama-nama bulan dari Januari hingga Desember. Sedangkan sumbu Y menjelaskan jumlah pengunjung yang datang. Pada tahun 2018 dan 2019, Cina dilambangkan dengan warna kuning, India dilambangkan dengan warna hijau, dan Australia dilambangkan dengan warna biru. Diagram lain ini membantu melihat pertumbuhan dari jumlah turis ketiga negara tersebut. Yang ketiga terdapat pie chart. Ini menampilkan jumlah turis yang datang ke Bali pada tahun 2018 dan 2019 berdasarkan atribut area. Pada pie chart tahun 2018, untuk jumlah jumlah benua terbanyak yang datang ke Bali pada tahun 2018 yaitu berjumlah 3.653.078 dari Asia Pasifik. Yang kedua berasal dari Eropa dengan jumlah 1.392.795. Yang ketiga terdapat dari benua ASEAN dengan jumlah 514.324.000. Lalu berikutnya ada dari Amerika berjumlah 367.639. Yang berikutnya berasal dari Middle East dengan jumlah 60.577. Lalu berikutnya ada dari Afrika berjumlah 54.491 orang. Yang terakhir ada dari other nationalities berjumlah 30.449. Pada tahun 2019 juga jumlah pertama tertinggi adalah dari Asia Pasifik dengan jumlah 3.614.482 orang. Yang kedua dari Eropa dengan jumlah 1.485.287 orang. Yang ketiga berasal dari ASEAN dengan jumlah 579.627 orang. Yang keempat dari Amerika dengan jumlah 415.262. Yang kelima berasal dari Middle East dengan jumlah 75.659. Yang berikutnya dari Afrika berjumlah 66.474. Dan yang terakhir dari other nationalities berjumlah 38.254.
Berdasarkan hasil visualisasi data yang telah dilakukan pada IBM Cognos Analytic, kami sebagai penulis mendapatkan beberapa hal strategis yang dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan memaksimalkan potensi sektor pariwisata di Bali. Berikut ini merupakan beberapa hal strategis yang dapat dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi berdasarkan visualisasi data yang pertama yang kita lakukan dengan bentuk cluster column ini menunjukkan bahwa mayoritas turis atau wisatawan asing yang datang ke Bali berasal dari Australia, Cina, dan India. Dengan informasi ini, kami memiliki ide untuk menerapkan kursus bahasa asing kepada para tour guide di Bali. Bahasa asing yang akan dipelajari di sini tentunya adalah bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa India itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk bertujuan dengan memudahkan tour guide dalam membimbing serta memberikan informasi selama perjalanan wisata. Lalu untuk visualisasi yang kedua, yang akan dilakukan dalam bentuk line chart, menunjukkan bahwa jumlah turis atau wisatawan asing yang berwisata ke Bali akan mengalami kenaikan pada bulan Februari untuk wisatawan asal Cina, lalu bulan Juli untuk wisatawan asal Australia, dan bulan Mei untuk wisatawan asal India. Jadi sebagai strategi yang dapat kita lakukan untuk melakukan promosi pariwisata Bali, kita dapat melakukan kerjasama dengan berbagai maskapai dan aplikasi pemesanan tiket online. Hal ini dilakukan untuk mengadakan diskon atau potongan harga untuk tiket destinasi Bali pada bulan-bulan tersebut. Lalu yang ketiga ini, visualisasi yang ketiga itu kita lakukan dalam bentuk pie chart. Berdasarkan visualisasi ini, kita tahu bahwa area yang memiliki turis paling sedikit di Bali adalah Middle East, Afrika, dan other nationalities. Dengan demikian, kita harus meningkatkan kreativitas dalam melakukan promosi pariwisata di Bali, terutama melalui sosial media untuk menjangkau area Middle East, Afrika, dan other nationalities, sehingga informasi mengenai pariwisata di Bali dapat tersalurkan dan tersampaikan di area tersebut. Lalu berdasarkan seluruh data, jadi kita telah menggunakan 3 visualisasi ini, kita tahu bahwa turis atau wisatawan asing yang datang ke Bali berjumlah sangat banyak. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat bersama dengan pemerintah setempat harus menjaga daerah pariwisata tersebut, mulai dari kebersihan, keamanan, hingga kenyamanan. Selain itu, pemerintah setempat juga dapat meningkatkan akses transportasi ke berbagai daerah pariwisata untuk memudahkan pengunjung atau wisatawan dalam mengunjungi daerah tersebut. Baik, jadi begitu teman-teman video dari kami. Semoga hal-hal yang disampaikan dalam video sharing-sharing ini dapat berguna bagi para penonton untuk mengambil sebuah keputusan atau mengoperasikan IBM Cognos Analytic untuk melakukan visualisasi data. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.